Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial relational database, mendesain relational database menggunakan Power Designer. Nah, untuk aplikasi Power Designer yang saya pakai adalah versi 16.5. Teman-teman bisa menyesuaikan versi 12, 13, 14, 15. Yang terbaru versi 16.7 kalau nggak salah. Pada prinsipnya semua aplikasinya sama, sesuaikan saja apa yang saya contohkan dengan aplikasi yang teman-teman punya. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu dengan cara double klik di desktop atau all apps di Windows, kemudian kita buat model, create a model. Nah, dipilih yang kategori information, kemudian physical data. Oke, maka akan muncul workspace seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat ketentuan yang akan kita buat. Terdapat 5 entity. Yang pertama yaitu mahasiswa dengan value name, nama mahasiswa, alamat, tipe datanya number, karakter teks, atributnya name sebagai master key. Kemudian perkuliahan, value-nya ada 2, kode perkuliahan dan nama hari masing-masing, tipe data number dan date. Atributnya untuk master key adalah kode perkuliahan. Yang ketiga yaitu jadwal, value-nya ada 6, yaitu kode jadwal jam ke 1, 2, 3, 4, 5, tipe data number yang jam 1 sampai jam ke 5 time. Untuk master key-nya adalah kode jadwal. Yang keempat yaitu entity mata kuliah. Terdapat 3 value, yaitu kode matkul, nama matkul, dan SKS. Tipe datanya ada number. Untuk kode matkul, nama matkulnya varchar, SKS-nya number. Untuk nama mahasiswa mungkin bisa kita ganti yang varchar ya, bukan karakter. Kemudian SKS-nya number, yang sebagai master key adalah kode matkul. Kemudian ada dosen, ada NIY, nama dosen, nomor HP. Untuk NIY adalah number, nama dosennya varchar, nomor HP-nya number. Yang sebagai master key adalah NIY. Mungkin untuk revisi untuk nama mahasiswa saya rubah menjadi varchar saja. Varchar. Di varchar ini gabungan dari teks dan number. Ya, varchar number. Oke. Ketentuannya yaitu nanti entity mahasiswa terkoneksi ke perkuliahan, jadwal ke perkuliahan, mata kuliah ke jadwal, dan terakhir yaitu dosen ke jadwal. Jadi masing-masing entity ini akan saling terhubung menjadi sebuah database relational management. Oke, kita coba buka aplikasi Power Designer. Kita buat dulu physical diagramnya. View kita tadi ada 5. Oke, udah cukup. Yang ini nama identitinya adalah mahasiswa. Untuk kolomnya name, nama mahasiswa, dan alamat. Oh sorry, ini view ya, sorry keliru. Oke, keliru, sorry. Pilih yang tabel. Oke, sudah. Tabel pertama mahasiswa,
kolomnya tadi apa saja tadi, NIM, nama mahasiswa dan alamat. NIM, nama mahasiswa, alamat. Oke, kode data, untuk data, untuk NIM kita pilih yang number. Nama mahasiswanya varchar, variable karakter. Varchar ini maksimal, jadi length ini maksimal maksimal karakter yang bisa dientrikan dalam sebuah file, yang 30. Oke, alamatnya juga mungkin alamat teks saja ya, alamat teks. Teks. Oke, length mungkin 80. Nggak bisa. Sorry, delete. Oke, untuk NIM menjadi master key dan primary key, apply. Oke. Kemudian ke key, master key-nya adalah NIM. Apply. Oke, NIM master key. Nomor primary ya, ini primary, ini mandatory. Oke, primary key. Yang terpenting sudah dicentang untuk primary key, dimana nanti primary key ini digunakan sebagai penghubung antara entity dalam sebuah database. Oke, index no, key no, trigger procedure, physical, cbase no. Primary name. Oke, tabel yang kedua tadi untuk apa tadi, perkuliahan. Kolomnya ada kode perkuliahan, nama hari, kode perkuliahan, number, lengthnya maksimal 15, nama hari, varchar, nama hari 12. Oke. Kemudian untuk key-nya adalah apa tadi, kode perkuliahan. Oh iya, untuk key dan kolom yang di entry sebagai primary dan primary key itu name-nya harus sama dengan yang di case. Jadi case seperti ini kan saya mengambil kode perkuliahan sebagai kuncinya, sebagai primary key. Kita definisikan itu nama yang ada di kolom dengan case ini sama. Jadi kalau dia kode underscore perkuliahan, maka key-nya juga kode underscore perkuliahan dan dicentang P, artinya primary. Oke, apply. Oke, sudah. Kode perkuliahan, nama hari, kode perkuliahan, nama hari. Yang ketiga yaitu jadwal. Yang ketiga jadwal, kolom, kode dan jam.
kode 12 jam pertama sampai jam ke 5. Untuk datanya jam itu time. Oke, untuk data, untuk tipe data pastikan semuanya terisi, jadi tidak ada yang undefined atau tidak didefinisikan. Untuk data time maka tidak membutuhkan length karena ini sudah menjadi satuan standar internasional. Kemudian untuk nama kolom ini kan ada jam ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah dia itu nggak boleh sama, jadi ketika saya masukkan di sini kolom ke-7 seumpama jam 1 gitu, dia nggak bisa karena namanya sudah dibuat di baris kedua. Jadi untuk kolom itu nama tidak boleh sama. Untuk dalam kolom ya, untuk dalam kolom nama tidak boleh sama. Jadi bisa jam 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya menggunakan underscore, jadi tanpa spasi. Oke, saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oke, sudah. Primary key-nya kode perkuliahan. Key-nya adalah kode perkuliahan. Kode perkuliahan. Oke, sudah. Oke. PK ini flag apa ya? PK. Coba nanti saya cari tahu. Ini keempat, tabel keempat itu berisi tentang mata kuliah. Mata kuliah. Oke, kolom kode matkul, nama matkul SKS. Matkul untuk kode matkul number 12, nama Farjar, nama 20, SKS nya number. Oke, untuk number sendiri mungkin SKS 5, length 5, length 5. Oke. Primary key nya coba kalau sama saya apply saja. Nah, maka di sini tidak muncul flag PK, parameter PK. Jadi PK ini menunjukkan bahwa value mana yang menjadi sebuah primary key dalam sebuah entity. Saya kembali lagi, saya primary, kemudian di key, kolom kode matkul. Saya masukkan kode matkul, apply. Oke, udah sama dengan entity 1, 2, dan 3 ini, dimana masing-masing sudah memiliki primary key yang akan menjadi penghubung antar entity. Oke, tabel kelima bisa kita isi dosen, kolom NIY, nama dosen, nomor HP. Jadi kalau ada yang tanya NIY ini apa, NIY ini adalah nomor induk yayasan. Jadi kalau di pegawai negeri mungkin NIP, nomor induk pegawai, maka ketika di yayasan, di swasta, maka menjadi NIY namanya. NIY, nama dosen, nomor HP.
Nama dosen saya definisikan sebagai varchar, kemudian nomor HP menjadi number maksimal 14. Oke. NIY sebagai primary, key-nya sebagai NIY. Oke, udah. Play. Oke, kita rapikan desainnya. Oke, mungkin seperti ini sudah cukup rapi. Ada entity mahasiswa, entity kedua perkuliahan, entity ketiga jadwal, entity keempat mata kuliah, entity kelima dosen. Oke, sudah. Kalau sudah, ketentuannya kita konekkan mahasiswa ke perkuliahan, konektor reference, traceability link, mana ini konektor lain, sepertinya ini reference mahasiswa ke perkuliahan. Sorry, apakah benar mahasiswa? Oh iya betul, mahasiswa ke perkuliahan. Oke, kemudian jadwal ke perkuliahan. Oke, kemudian mata kuliah ke jadwal. Mata kuliah ke jadwal, dosen ke jadwal. Oke, jadi untuk penghubungnya ini jangan sampai terbalik. Jadi ini kan dia membacanya seperti ini. Ketika tanda panah ini ke kanan, maka membacanya dari kiri ke kanan. Mahasiswa ke perkuliahan, dari entity kiri ke entity yang kanan. Kemudian dari bawah ke atas, jadi entity jadwal ke entity perkuliahan. Kemudian dari atas ke bawah, mata kuliah ke jadwal. Kemudian dari kiri ke kanan, yaitu dosen ke jadwal. Nah, jadi ada tipe koneksi data itu ada one to one, one to many, many to one, atau many to many. Ya, jadi ini kan one to one, mahasiswa ke perkuliahan. Ya, jadi mahasiswa menuju perkuliahan, kemudian jadwal ke perkuliahan, mata kuliah bisa ke jadwal, dosen ke jadwal. Oke. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di relational database ini, maka kita bisa menggenerate-nya. Mungkin ada cara lain untuk menggenerate. Saya coba dulu. Create project, no. Saya coba generate. Atau bisa menggunakan hotkey, yaitu Ctrl K. Oke, di sini tidak ada. Coba import reverse engineering, open save export. Coba pakai hotkey saja. Saya generate. Oke, ini direktorinya. File name-nya saya rubah menjadi siakat new. Ini score new. Generation type-nya script generation one file only. Cek model. Oke, biarkan saja default. Optional. Oke, biarkan saja default. Summary ini sudah. Oke, kalau sudah saya apply dan saya oke. Apakah ini yang terjadi? Saya lihat dulu. Nah, saya coba menggunakan, saya klik 2 kali. Saya buka saja di Visual Studio VS Code.
sudah jadi. Jadi ketika kita membuat sebuah desain tadi, coba saya lihat dulu resultnya ini apa. What is existence of index? Tabel jadwal mahasiswa mata kuliah, tabel perkuliahan, location model. Jadi coba lihat dulu di generate yang lama. Oke, outer table. Oke, sekilas sama, tetapi terdapat sebuah warning, yaitu existence of index. Apakah indeksnya ini juga harus diisi? Mungkin nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Tapi untuk hasil generate berupa codingan SQL ini sudah jadi. Jadi kita tinggal membuat coding untuk entry yang dikoneksikan ke database MySQL. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyambung video yang tadi. Jadi indeks ini tadi kan muncul warning berupa indeks. Jadi existence of index ya. Jadi indeksnya tidak terbaca di hasil export. Namun tidak ada yang salah ketika saya cek di bagian output. 0 errors and 5 warnings. The physical model is correct, no error were found. Nah, jadi ketika saya cari tahu apa itu indeks. Nah, untuk indeks ini ternyata adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian atau query. Jadi sebuah database jika dibuat tanpa menggunakan indeks, maka kinerja server database dapat menurun secara drastis. Hal ini dikarenakan resource CPU banyak digunakan untuk pencarian data atau pengaksesan query SQL dengan metode tabel scan. Indeks membuat pencarian data menjadi lebih optimal karena lebih cepat dan tidak banyak menghabiskan resource CPU. Jadi kapan indeks diperlukan, yaitu kolom sering digunakan dalam klausa where atau kondisi join. Kolom berisi nilai dengan jangkauan yang luas. Kolom berisi banyak nilai 0. Tabel berukuran besar dan sebagian besar query menampilkan data kurang dari 2-4%. Nah, indeks ini tidak diperlukan apabila mengalami kondisi atau di saat kondisi yang pertama, yaitu tabelnya kecil. Yang kedua, kolom tidak sering digunakan sebagai kondisi dalam query. Kebanyakan query menampilkan data lebih dari 2-4% dari seluruh data dan tabel sering diupdate. Jadi tadi memang tidak saya setup untuk indeksnya karena tabelnya ini tidak banyak. Jadi tabelnya dalam bentuk tabel yang kecil. Oke, mungkin itu tambahan penjelasan dari saya mengenai indeks warning found yang ditemukan pada hasil generate dari Power Designer dalam sebuah file PDM atau physical database model yang outputnya menjadi sebuah SQL query atau SQL file. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.